Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke chapter keempat. Kalau tidak salah, keempat kita ngomongin terkait dengan tren analisis atau analisis tren. Nah, kemarin udah ngomongin komparatif, kita akan ngomongin yang selanjutnya adalah tren analisis. Apa itu tren analisis? Tren analisis adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan. Anda kan mau ngelihat apakah ini perusahaan itu cenderungnya naik atau turun atau bahkan tetap. Seperti namanya dari kata tren. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, oh trennya akan naik, trennya akan turun, atau misalnya trennya akan balik lagi, trennya kayaknya akan tetap ini. Nah, sama dengan itu, tren analisis ini ngelihat kira-kira nih dari seluruh di laporan keuangan, dari item-item yang ada di laporan keuangan itu kira-kira seperti apa? Apakah akan mengalami peningkatan, penurunan, atau bahkan tetap? Karena setiap perubahan yang terjadi ini otomatis akan membuat sebuah laporan itu keuangan itu analisisnya akan ikut berubah juga. Nah, analisis tren ini itu dikatakan atau digambarkan dengan persentase atau indeks dan indeks. Nah, jadi teman-teman kalau kemarin kita udah ngomongin di komparatif itu sebenarnya itu ada salah satu sudah di tren analisis caranya. Cuman masih belum kita bisa dikatakan tren analisis. Karena apa? Tren analisis itu minimal harus ada 3. Kenapa? Karena kalau cuma 2 kita nggak bisa lihat ini perubahannya apakah naik apa turun. Misalnya hanya 2022 sama 2023, trennya kan berarti cuma terhitung satu perubahannya. Nah, kita nggak tahu ini perubahannya apakah naik dari sebelumnya apa turun. Sehingga paling nggak kita ada 3, 21, 22, 22, 23. Nah, misalnya dari 21 ke 22 itu mengalami peningkatan, 21 ke 23 mengalami penurunan. Nah, itu kan kita bisa tahu, oh ini naik apa turun ya cenderungnya gitu. Nah, dimana kalau ngomongin yang namanya tren analisis ini bisa dikatakan data histori atau data masa lampau yang digunakan untuk memprediksi masa depan. Kira-kira data-data yang ada ini gimana sih? Misalnya tahun 2021, 2022 datanya seperti ini. Lalu gimana caranya? Lalu apakah ini akan mengalami peningkatan? Akan mengalami penurunan? Kalau misalnya bisa dikatakan dari 21 sampai 23 trennya naik, otomatis kemungkinan besar di 2024 mungkin saja bisa naik. Atau mungkin mengalami penurunan. Kemungkinan 2024 mengalami penurunan, bahkan stabil. Nah, balik lagi, analisis ini setidaknya membantu kita mengetahui seperti apa, memprediksi data di masa depan itu seperti apa. Tentunya kalau memprediksi ini nggak cuma data aja, berarti harus ada memperkirakan atau melihat kondisi perekonomian Indonesia atau perekonomian sekitar itu seperti apa, baru kita bisa memprediksi data di masa depan. Cuman fokus kita di sini adalah data yang kita punya, data internal kita, data histori kita seperti apa untuk memprediksi data di masa depan. Oke, sampai di sini subbab kali ini, kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.